ketika berbicara mengenai di tengah-tengah saudara-saudaramu, Bung, Yesus nggak bisa sampai ke sana, Bung. Kalau saudara yang Anda maksud di sini adalah Bani Israel, dalam hal ini Lewi atau dari Benyamin atau dari siapapun dari Bani Yakub, keliru ente, Bung. Kenapa? Yesus tak bisa manjat tembok. Kok bisa kayak gitu, Bang? Yes, karena di dalam Ulangan 34 nomor 10 diterangkan, seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Yesus nangis dong. Yesus tidak bisa, karena Tuhan sudah menuliskan, kemudian menjadikan sebuah pernyataan yang sangat jelas dalam kitabnya orang Yahudi. Ulangan 34 nomor 10, sebelum Yesus itu dilahirkan di atas muka bumi, Tuhan sudah mengatakan tidak akan ada lagi nabi yang sama seperti Musa dari Bani Israel. Yesus kemana dong? Yesus kemana dong? Jadi saudara-saudara yang dimaksud di situ adalah saudara dari Bani Israel. Saudara dari Bani Israel itu adalah Bani Ismail. Makanya Yesus mengatakan di dalam kitab saudara, Yesus nih yang berkata, bukan saya. Apa kata Yesus? Belum pernahkah engkau berkata, membaca dalam sebuah kitab, batu yang dibuang oleh tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Hal itu dari pihak Tuhan terjadi, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Elohim akan diambil daripadamu Israel, dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Sekarang siapa yang menggenapi nubuatan kerajaan yang datang kepada Bani Israel yang diterangkan oleh Tuhan kepada Bani Israel ini? Diambil. Bangsa Amerika nggak mungkin, bangsa Cina nggak mungkin, bangsa Indonesia nggak mungkin, bangsa Belanda nggak mungkin. Itu hanya diberikan kepada bangsa Arab, bangsa keturunan dari Nabi Ismail. Catat itu, Bung. Yesus tidak akan pernah bisa lolos. Ulangan 34 nomor 10. Saya bacakan lagi pelan-pelan. Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Tidak ada lagi. Tidak, dalam bahasa Ibrani kan Anda tahu sendiri, tidak ada lagi berarti berulang diri Tuhan mengatakan Yesus tidak bisa duduk di situ. Karena tidak ada lagi nabi yang sama seperti Musa. Berarti Ulangan 18 nomor 18 harus nabi yang ada di luar Nabi Musa, Bani Israel, atau jangan-jangan nabi ini adalah nabi yang kemudian sebelum Yesus, benar-benar dari tengah-tengah Bani Israel, tapi bukan Yesus. Mungkin dia Yosua bin Nun, bisa jadi. Mungkin dia adalah Hezekia, bisa jadi. Mungkin juga dia adalah orang yang sama seperti Musa, tapi tidak tercatat di dalam kitab kalian. Karena kenapa? Kalau Yesus tak bisa dia seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Berarti demikian bukan Yesus. Siapa dia? Entah siapa. Kalau itu bukan Rasul Muhammad SAW juga tidak apa. Tapi yang pasti, apa yang saya uraikan, bahwa Rasul Muhammad SAW dengan mukjizatnya kemudian dia mampu menundukkan kemudian Jazirah Arab. Yesus tidak bisa. Nah, ini yang perlu saudara paham. Demikian. Moderator, tolong dijelaskan pertama tadi itu 10 menit dengan 5 menit biar viewers di bawah dapat edukasi. Terima kasih. Oh iya, maaf. Untuk teman-teman, itu 10 menit itu di pernyataan pembuka, tapi di bagian sanggahan saling balas itu 5 menit saja. Gitu. Makasih sudah diingatkan. Oke. Itu poinnya Pak Suma, beta catat ada 3 Pak Esra. Mungkin yang pertama Pak Esra terkait dengan saudara-saudara itu, yang Pak Esra sampaikan itu menurut Pak Suma bukan demikian. Tapi yang saudara Bani Israel itu adalah Bani Ismail. Itu menurut Pak Suma. Walaupun mungkin dibutuhkan nanti ke depan bisa dielaborasi lebih jauh. Jadi Pak Esra tolong elaborasi lagi lebih jauh terkait hal ini, agar nanti Pak Suma juga bisa mengelaborasinya. Yang kedua, menurut Pak Suma dulu dari konteks ayat ini, tidak ada lagi nabi yang bangkit dari antara orang Israel. Nah, kalau tidak ada, maka tidak mungkin lagi ada Israel. Itu Yesus kan dari Israel. Masa bangkit lagi dari Israel kan? Ayat itu mengatakan sudah tidak ada lagi. Yang ketiga, yang ketiga apa ya Pak Suma ya? Tadi beta yang terakhir itu apa ya? Saya sedikit lupa. Pak Suma mohon dibantu. Yang ketiga terakhir itu, yang tadi poin terakhir itu Pak.
Pak Suma punya. Itu ada poin yang terakhir itu, Pak Suma. Ya, poin terakhirnya saya katakan bahwa Yesus tidak bisa duduk di situ karena dia berasal dari tengah-tengah Bani Israel. Baginda Rasulullah Muhammad SAW menundukkan kemudian Jazirah Arab. Nabi Musa juga demikian. Oke. Yang ketiga itu Pak Esra, mungkin Pak Esra tidak perlu repot-repot untuk mempertanyakan yang dibuat itu adalah Muhammad atau bukan, karena Pak Suma juga tidak mewajibkan demikian, tidak apa-apa. Jadi dengan membahas bukan Muhammad itu ada red herring. Beta langsung ingatkan ini Pak Esra, supaya Pak Esra tidak perlu membahas itu. Jadi kalau Pak Esra membahas, mungkin beta akan langsung potong. Jadi silakan Pak Esra, 5 menit dimulai dari sekarang. Mute itu tolong dibuka mute mic-nya dulu. Ya, jadi sebenarnya melihat pembicaraan ini agak panjang dan banyak hal yang bisa ditanggapi hanya karena waktu yang 5 menit dan moderator merinci beberapa poin, jadi saya hanya fokus ke situ saja. Pertama itu adalah saudara di antara saudara-saudaramu. Saya tadi mengatakan bahwa di antara saudara-saudaramu itu saya memakai dalil konteks dari teks itu. Bahwa konteks dari teks itu menunjukkan bahwa saudara-saudara itu dari kalangan orang Israel. Nah, kalau sekarang cuma larinya ke Ismail, dasarnya itu apa? Ya. Karena kalau kita melihat dari hubungan Ismail dan Israel, Ismail itu di atas sana itu. Karena Ismail itu kan saudaranya si Ishak. Sedangkan Israel kalau menunjuk pada orang itu Yakub, dan Bani Israel itu adalah keturunan Yakub. Sehingga kalau memang kita bicara saudara mau keluar di antara suku-suku Israel, maka paling dekat itu adalah Edom. Tapi bagaimana larinya sampai Ismail yang lebih jauh di atas sana? Jadi saya mengatakan itu dari kalangan orang Israel, ada dalilnya yaitu konteks. Tapi Ismail itu bagaimana sampai bisa larinya ke Ismail, itu dasarnya apa? Ya, oke lah, seandainya dibilang Ulangan 34 ayat 10, maka Nabi itu tidak bangkit dari antara orang Israel. Kalau seandainya saya mau terima itu, Nabi itu tidak dari Israel, tapi mengapa harus dari Ismail? Dasarnya itu apa? Kedua, Ulangan 34 ayat 10, seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi Nabi yang bangkit dari antara orang Israel. Lalu akhirnya semua pakai ini bahwa itu pasti bukan Yesus karena Yesus itu dari kalangan Israel, dan ayat ini bilang tidak ada nabi bangkit dari antara orang Israel. Disinilah saya melihat bahwa memang ya satu lagi menunjukkan bahwa semua tidak terbiasa membaca Alkitab dengan memperhatikan konteks. Ya, kalau hanya dilihat tidak ada lagi nabi yang bangkit dari antara orang Israel, ingat di situ masih ada koma, lalu ada lanjutannya ayat 11-12. Lalu ayat 10 sebelumnya itu ada seperti Musa yang dikenal. Itu berarti bahwa, perhatikan ayat 10, seperti Musa yang dikenal Tuhan berhadapan muka, lalu ayat 11, dalam segala tanda dan mujizat, maka seluruh konteks itu harus ditafsirkan bahwa dalam hal dikenal Tuhan berhadapan dengan muka dan dalam hal mujizat, tidak ada lagi nabi yang bangkit dari antara orang Israel. Kalau hanya tidak ada nabi yang bangkit dari orang Israel, jadi aneh, karena setelah itu kan ada Nabi Yesaya, Yeremia, Yeskiel, Daniel, masih banyak nabi setelah Musa. Kalau begitu, maka ayat ini tidak bisa ditafsirkan tidak ada nabi yang bangkit dari antara orang Israel. Dan karena itu harus dari bangsa lain. Dari Arab misalnya. Tidak. Maka maksudnya tidak ada nabi seperti Musa yang bangkit lagi. Tapi sampai kapan? Ulangan pasal 34. Itu bagian akhir dari kitab Ulangan. Yang pasti bukan ditulis oleh Musa. Karena di dalamnya ada tulisan cerita tentang kematiannya. Itu berarti bagian ini itu ditulis oleh generasi selanjutnya, mungkin oleh Esra. Kalau itu benar, maka sampai zaman itu, maksudnya sampai zaman penulisan Ulangan 34 ayat 10, memang tidak ada nabi bangkit dari antara orang Israel. Dalam hal apa? Dalam hal seperti Musa berhadapan muka dengan Tuhan dan dalam hal mujizat. Sampai kapan ternyata Yesus datang punya hubungan yang istimewa dengan Yahweh dan membuat banyak mujizat. Kalau konteks ini dibaca seluruhnya, maka kesimpulannya tidak bisa larinya ke Ismail sana. Lalu dikatakan, Muhammad menundukkan Jazirah Arab. Muhammad bikin mujizat menundukkan Jazirah Arab.
Mujizat macam apa yang dibicarakan dalam Pak Isra tidak usah bahas itu tentang Muhammad. Pak Isra, mohon Pak Isra, jangan dibahas tentang Muhammad, karena Pak Suma pun tidak mengatakan bahwa itu mujizat untuk menubuat untuk Muhammad. Tidak sedang membahas itu, entah tidak pun tidak apa-apa. Jadi Pak Isra jangan menyinggung itu red herring sih menurut kita. Tapi kan tadi dia kan bilang bahwa mujizat yang dibikin Muhammad ke Jazirah. Iya, mungkin untuk ya oke. Tapi gini Pak Isra, tapi jangan dibahas itu lebih jauh. Beta pikir nanti itu keluar apa. Jadi bahas saja yang kalau begitu saya nggak bahas yang ketiga itu, yang kedua tadi. Iya. Dasar apa saudara-saudara itu lari ke Ismail? Kalau saya bilang itu ada dasarnya, yaitu konteks. Lalu Ulangan 34:10 problem konteks juga. Jelaskan itu. Masih ada waktu Pak Isra, sudah cukup? Cukup. Oke, baik. Terima kasih. Pak Suma, jadi menurut Pak Isra itu bicara tentang saudara-saudara itu konteksnya demikian yang Pak Isra sudah ceritakan. Konteksnya itu dari kalangan orang Israel, konteks ayat tersebut. Maka Pak Isra mempertanyakan apa dasarnya merujuk pada Bani Ismail? Apa dasarnya di konteks itu, bagaimana mengatakan demikian? Kemudian yang kedua, kalau tidak harus Israel, bukan yang kedua ya, itu menunjukkan kalau tidak harus Israel juga, kenapa juga harus Bani Ismail gitu? Itu masih berkaitan yang pertama. Yang kedua, Pak Suma mengatakan tidak ada nabi dari Bani Israel. Tapi Pak Suma, menurut Pak Suma tidak membaca lengkap ayatnya. Di ayat sebelumnya jelas mengatakan bahwa akan membangkitkan seorang nabi. Nah, berarti akan ada, bukan tidak ada gitu. Jadi Pak Suma mungkin beta di seputaran ini saja supaya kita jangan melebar kemana-mana. Jadi Pak Suma boleh, karena waktu juga cuma 5 menit. Jadi Pak Suma boleh sampaikan tanggapan Pak Suma terkait poin-poin yang sudah kita angkat. Silakan 5 menit dimulai dari sekarang. Jadi ketika berbicara mengenai Ulangan 34, sekali lagi saya katakan, Yesus tidak bisa di sini, dia nggak bisa lolos, dan itu nggak ada bantahan sama sekali. Lalu kemudian saudara mengatakan, mengapa harus dari Ismail? Karena hanya dari kalangan Ismail kemudian ada sebuah kitab yang isinya semuanya firman Tuhan yang keluar dari mulut seorang nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW. Anda boleh tidak mengatakan itu bukan beliau. Makanya saya katakan saya tidak merujuk kepada Ulangan untuk menabikan Nabi Muhammad. Tidak. Nabi kami sudah jelas teruji bahwa seluruh yang keluar dari mulutnya dibukukan menjadi kitabullah, yaitu Al-Quranul Karim. Mulai dari ayat pertama sampai ayat terakhir, semua adalah firman yang ditaruh di mulut baginda Rasulullah Muhammad SAW. Sekarang kalau Yesus, mana firman yang ditaruh di mulutnya? Ada? Mana? Apa? Di mana? Firman itu yang terkumpul di mulut Yesus itu mana? Tak ada. Jadi kalau saudara mengatakan kemudian itu Yesus, pertanggungjawabkan mana firman-firman yang Tuhan taruh di mulut Yesus. Tunjukkan ke saya sekarang. Ada? Tidak ada. Kalau Nabi Musa kemudian atas hari ini kemudian Anda mengatakan Ulangan 34 ini bukan dituliskan oleh Nabi Musa, berarti Al-Quran lebih benar. Berarti firman Tuhan yang ditaruh di mulut baginda Rasul Muhammad SAW yang mengatakan bahwa ahli kitab telah mencampur adukkan firman Tuhan dengan yang bukan firman Tuhan. Dan saudara Esra sudah mengakui Ulangan 34 bukan dituliskan atau bukan wahyu yang datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Terjawab itu. Kemudian kenapa harus Nabi Ismail? Karena Nabi Ismail juga dijanjikan oleh Allah bahwa dalam keturunannya akan datang kemudian raja-raja, di mana Nabi Musa menjelaskan kemudian bahwasanya Nabi yang sama seperti Musa ini mengawali pernyataan firman-Nya dengan nama Allah. Kemudian saudara Esra mengatakan, apa hubungannya? Tuhannya Bani Israel, Rabbus Samawati wal Ard. Tuhannya Nabi Muhammad SAW, Rabbus Samawati wal Ard. Hanya ada satu Tuhan. Makanya orang Yahudi hari ini kalau menerjemahkan kemudian kitab Torahnya mereka ke dalam bahasa Arab, Tuhan Hasem, mereka terjemahkan dengan kata Allah. Itu yang perlu Anda catat. Karena di dalam Kejadian 17:8, wahai Abraham, aku akan mengangkat sebuah perjanjian kekal untukmu, untuk anak-anakmu, untuk keturunanmu secara turun-temurun, bahwa aku akan menjadi Tuhan mereka. Tuhan dari Nabi Ismail, Tuhan dari Nabi Ishak, keturunannya secara turun-temurun. Jadi jangan Anda mengatakan Tuhan lain.
Justru Kristen ini yang Tuhan lain, yaitu Yesus. Jadi ketika Anda berbicara kemudian tentang kenapa harus Nabi Ismail, karena hanya dari keturunan Nabi Ismail lah kemudian suara Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub itu berkumandang ke seluruh penjuru bumi. Di dalam Kejadian 49 nomor 10, tongkat kerajaan dan pemerintahan tidak akan berpindah dari Yehuda sebelum dia yang berhak itu datang. Dia ini siapa? Dia ini siapa? Ia menaklukkan hukum-hukum kepada bangsa-bangsa. Siapa yang menaklukkan hukum-hukum kepada bangsa-bangsa? Orang Yahudi? Tak mungkin. Adakah Yesus menaklukkan hukum kepada bangsa-bangsa? Tak mungkin. Adakah Yesus menaklukkan hukum kepada orang Roma? Tidak. Adakah Yesus kemudian kepada orang Belanda? Tidak. Tapi baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam jelas dia diutus oleh Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus, wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas basyira wan nadhira walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Kami utus engkau wahai Nabi Muhammad tiada melainkan kepada seluruh umat manusia sebagai pembawa kabar gembira dan sebagai pembawa peringatan, meskipun kebanyakan manusia tidak mengetahui. Jadi Rasulullah diutus untuk menaklukkan hukum-hukum kepada seluruh umat manusia. Yesus, tunjukkan dalilnya, aku diutus kepada seluruh umat manusia. Tidak akan. Tulis di dalam Kejadian 49 nomor 10 dan Yesaya 60. Di situ jelas bahwa dari keturunan Khedar, keturunan Nebayot akan menaklukkan hukum-hukum kepada seluruh bangsa-bangsa. Yesus, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Iya.